Selamat malam. Di sini saya akan menjelaskan kode pemrograman prosedural saya pada week yang ke-9. Yang pertama itu ada kalkulasi lingkaran.c. Jadi pada kode kali ini kita diminta untuk menjelaskan di mana terdapat pada line yang pertama sampai line yang kelima, di mana define PI sama dengan 3,14 ini, dia itu akan mendefinisikan konstanta PI dengan nilai 3,14. Ini adalah makro preprocessor yang dimana bukan variabel, sehingga nilainya itu tidak bisa diubah selama program berjalan. Yang kemudian deklarasi fungsi hitung lingkaran, yang dimana dia itu berada di atas main, yang kemudian akan disebut sebagai function prototype, yang akan memberitahu compiler tentang keberadaan fungsi sebelum definisinya. Yang kemudian itu eh, mulai dari baris yang ke-7 sampai line yang ke-9, dia itu eh, menerima 3 parameter. Yang pertama itu ada parameter jari-jari, di mana nilainya itu akan dimasukkan pas by value, dan kemudian ada luas dan keliling, di mana pointer itu akan menjadi keluaran pas by reference. Kemudian karena si itu tidak bisa mengembalikan lebih dari satu nilai, maka kita menggunakan pointer supaya fungsinya itu dapat mengisi dua hasil sekaligus ke variabel di main. Kemudian operator bintang itu di depan bintang luas itu sama dengan titik-titik, itu artinya tulis nilai ke alamat yang ditunjuk pointer ini. Nah, yang kemudian itu ada eh, hitung lingkaran, line yang ke-21. Di sini saat dia dipanggil luas dan kelilingnya, dia itu akan mengirim alamat memori variabel dan bukan nilainya. Yang kemudian ada kalkulator modular. Jadi line ketiga sampai line ke-6, dia itu menggunakan desain modular. Jadi setiap operasi aritmatika itu akan dipisahkan ke dalam fungsinya sendiri. Ini dapat membuat kode lebih rapi dan lebih mudah untuk kita baca dan juga mudah untuk kita perbaiki. Nah, yang kemudian eh, pada line float, bagi float ini line ke-20. Nah, jadi pada fungsi baginya ini dia itu memiliki pengecekan keamanan. Jadi jika pembaginya bernilai 0, maka program akan menampilkan pesan error dan mengembalikan 0. Dan kemudian itu ada eh, switch pilihan ini pada line ke-48, di mana dia itu menggunakan switch case-nya itu untuk memilih fungsi yang akan dipanggil berdasarkan input pengguna. Jadi setiap case-nya itu akan diakhiri dengan break, supaya eksekusinya itu tidak jatuh ke dalam case berikutnya. Yang kemudian itu ada default yang untuk menangani input di luar 1 sampai dengan 4. Nah, yang kemudian itu ada statistic.array.c. Nah, jadi pada tugas yang ketiga ini, dia itu memiliki define ukuran kelima pada line yang ketiga, di mana makro ukuran ini dia itu digunakan sebagai ukuran array-nya. Jadi dengan ini kalau kita itu mau mengganti ukuran array-nya itu, kita itu cukup mengubah satu baris ini saja. Jadi kita itu nggak perlu mengubah kode di banyak-banyak tempat. Nah, selanjutnya ada void cari statistik. Nah, jadi pada void cari statistik ini, konstanta integer array, di mana array-nya itu dikirim sebagai pointer ke elemen pertama, kata const berarti fungsi tidak boleh mengubah isi array. Dan kemudian itu ada integer min, integer max, dan float rata-rata, di mana tiga nilai keluaran ini akan dikembalikan lewat pointer. Nah, yang selanjutnya itu ada minimum dan max-nya. Nah, sampai ke line 18. Jadi inisialisasi awal minimum dan maksimumnya itu yaitu dengan elemen pertama array. Jadi dia itu menggunakan teknik standar pencarian nilai ekstrim. Kemudian setiap elemennya itu akan dibandingkan satu per satu. Jika ada yang lebih kecil dari minimum atau lebih besar dari maksimum, nilainya itu dapat diperbarui. Nah, yang kemudian itu ada rata-rata line ke-20. Nah, jadi pada line ini tipe castingnya itu dia itu menggunakan float yang sangat penting karena total dan ukuran itu keduanya itu bertipe integer. Jadi pembagian integer akan membulatkan hasil, misalnya 7/2 sama dengan 3, bukan 3,5.
Jadi dengan cash ke float ini, hasil pembagian menjadi desimal yang lebih akurat. Sekian penjelasan saya pada kode kali ini. Terima kasih.